Shalom KJC, senang banget rasanya kali ini aku dapat hadir menyapa kalian dalam KJC Online Service. Nah, apa kabarnya kalian? Tentunya kita semua berharap dimanapun kita pada saat ini, kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Karena barang siapa yang takut dan bersandar pada Tuhan, maka perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada sama kita. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada kali ini, aku mau kasih tahu beberapa info sama kalian. Nah, yang pertama untuk persembahan kita dapat memberikan secara online dengan cara transfer bank atau juga dapat scan QRIS yang dapat diakses melalui OVO, Dana, dan GoPay seperti yang tertera pada slide berikut. Nah guys, selama masa pandemi ini, semua info-info tentang kegiatan KJC akan kita upload, akan kita share di Instagram KJC. Maka dari itu, bagi kalian yang nggak pengen ketinggalan info-info seputar kegiatan KJC, dapat follow Instagram KJC di kjc.banjarmasin. Guys, tayangan kita di YouTube ini bukan hanya sekedar ditonton atau disimak, tapi bagi kalian yang ada di layar kaca atau di depan smartphone kalian atau di depan laptop kalian, kita dapat sama-sama terlibat dalam pujian penyembahan dan kita boleh mempunyai hati sebagai tanah yang subur untuk kita menerima firman Tuhan yang ditaburkan pada kesempatan kali ini. Maka dari itu kalian siapkan hati dan pikiran kalian, bahkan kalau perlu siapkan catatan kalian untuk mencatat setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada KJC sore malam hari ini. Nah, kita akan berdoa untuk membuka KJC pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus bila pada kesempatan kali ini ya Bapak, Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama ibadah ya Bapak, KJC secara online ya Bapak. Tuhan kiranya Bapak dimanapun kapanpun kami berada Tuhan Yesus pada saat hari ini ya Bapak, Engkau yang tetap memberikan kami ya Bapak kesehatan, kekuatan ya Bapak. Dan Tuhan Yesus sebelum kami datang ke hadirat-Mu ya Bapak, membawa setiap korban syukur kami ya Bapak, membawa setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapak kiranya Engkau yang mengampuni ya Bapak setiap kesalahan pelanggaran kami ya Bapak yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Biarlah kami boleh membawa setiap persembahan kami ya Bapak ke hadapan-Mu menjadi dupa dan persembahan yang harum ya Bapak di pemandangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus pada kesempatan kali ini ya Bapak, baik kami yang melayani maupun yang dilayani Bapak. Engkau yang memberkati kami ya Bapak dengan sukacita ya Bapak melimpah Tuhan Yesus, dan Engkau yang mencurahkan Roh-Mu ya Bapak, hadirat-Mu ya Bapak ada di antara kami ya Bapak. Dan Tuhan Yesus, mujizat-Mu yang terjadi ya Bapak pada saat kami menyembah-Mu ya Bapak, dan kelepasan terjadi ya Bapak pada kesempatan kali ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus untuk mulai beribadah pada sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom KGC, siap untuk memuji Tuhan, come on! Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau bersorak bagi-Mu pada hari ini. Come on say, wow! Lebih keras. Katakan, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat.
bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Come on KGC. Lebih keras lagi, come on. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Come on, lebih keras lagi, come on. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalam. Besar di dalam.
yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, terjadi di sini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Kami mau
bejana kudus-Mu Tuhan, penuhi hatiku dengan Tuhan. Ku perlu hadirat-Mu, Engkau Tuhan. Kau sumber kuatku Tuhan, kota bentengku, hanya dalam-Mu ku mau berserah, hanya padamu Yesus. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Rekan-rekan sekalian, senang pada saat ini kita kembali boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Dia.
Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Let's sing, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. We worship your holy name, Lord. We worship your holy name, Lord. We worship you. We honor you, Lord. Oh, you are worthy, Lord. Oh, you are holy, Lord. Hallelujah. Holy Spirit. Oh, Shadalamayalamayalamayalamo. Holy Spirit. Oh, hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Roh Kudus mengalir bagi kami, Roh-Mu yang lembut memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersuka cita pada saat hari ini Tuhan. Kembali kami boleh memuji-muji kebesaran Tuhan. Kembali kami boleh meninggikan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat ini Bapa. Kami akan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pada saat hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap hati kami. Firman-Mu Tuhan boleh kiranya memberikan kami sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, mari Engkau bekerja sebebas-bebasnya pada saat ini. Saat ini adalah saat yang luar biasa bagi kami, untuk kami boleh menerima kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi setiap kami pada saat ini. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Kristus Yesus bersama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang pada saatnya hari ini kita kembali boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Saya percaya hari ini hari yang penuh dengan mujizat bagi setiap kita. Apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan kita baik, amin. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini tema firman Tuhan berjudul tentang bersoraklah dan bersukacita.
bersoraklah dan bersukacita. Tema ini kalau saya mau bilang adalah tema yang wow, keren banget. Karena apa? Diajar kita pada saat ini untuk bersorak. Waktu kita bersorak, di situ ada sukacita. Waktu kita bersorak, di situ ada kemenangan. Waktu kita bersorak, di situ ada kesembuhan. Percaya, waktu kita bersorak, mujizat Tuhan terjadi. Bersorak kepada siapa? Bersorak kepada Yesus Tuhan. Bersorak kepada siapa? Bersorak kepada kebesaran Tuhan. Nah, hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana kita bisa bersorak dan kita bersukacita karena Tuhan. Nah, orang yang bersorak cenderung orang itu bersukacita. Orang yang bersorak cenderung orang itu memiliki pengharapan. Jarang kalau kita melihat orang bersorak tapi mukanya muram. Jarang kita melihat orang bersorak itu berputus asa. Tetapi biasanya itu orang yang bersorak dibarengi dengan sukacita. Orang yang bersorak dan bersukacita, orang yang bersorak dan bersukacita adalah orang yang berpengharapan. Katakan pengharapan. Kalau orang katakan kamu gak ada harapan, tapi Tuhan katakan kau ada harapan. Kalau orang lain katakan kamu tidak ada masa depan, tapi Tuhan bilang kamu punya masa depan. Nah, apalagi waktu kita bersorak, apa yang kita rasakan? Waktu kita bersorak, kita akan merasakan bahwa orang yang bersorak itu adalah orang yang tahan di dalam penderitaan. Orang yang bersorak itu tahan di dalam cobaan. Orang yang bersorak itu tahan di dalam kelemahan. Dia tahu memang dia sakit. Dia tahu memang dia dalam keadaan berat. Dia tahu memang dia mengalami satu kesusahan. Tetapi dia bersorak. Karena apa? Dia percaya, dia bersorak kepada Tuhan yang hidup. Dia bersorak kepada Allah yang hidup. Maka orang yang bersorak itu cenderung tahan uji, tahan dengan segala keadaan, keadaan saat cuaca, musim apapun di dalam hidup kita. Kalau dibarengi dengan sorak-sorai, senantiasa ada kemenangan. Apalagi orang yang bersorak adalah orang yang berkemenangan. Katakan berkemenangan. Orang yang bersorak-sorai itu orang berkemenangan. Meskipun keadaan tidak mendukung untuk kita berkemenangan, tetapi kita bersorak karena kita percaya waktu kita bersorak Tuhan turun tangan bagi setiap kita. Waktu kita bersorak, waktu kita berseru, Tuhan turut campur tangan dalam setiap apa yang kita alami. Nah, teman-teman sekalian, Filipi 4 ayat 4, Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Waktu kita bersorak kepada Tuhan, waktu kita bersorak berseru kepada Tuhan, dikatakan di sini Filipi 4 ayat 4 bersukacitalah. Di situ roh sukacita Tuhan turun bagi setiap kita. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bersukacitalah, ini merupakan sesuatu yang mau gak mau, suka gak suka, lu lagi senang, kamu lagi susah, kamu lagi putus pacar mungkin. Susah bang bersukacita. Tetapi katakan ini, bersukacitalah. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Angkat telunjukmu dulu di hadapan Tuhan. Angkat telunjukmu di hadapan Tuhan teman-teman. Oke, kita mau berprofetik. Kita katakan bersukacitalah jiwaku, bersukacitalah rohku, bersukacitalah engkau senantiasa. Katakan amin. Nah, di mana lagi teman-teman? 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Waktu kamu masak, ternyata masakan kamu itu kemasakan. Ya. Waktu kamu menggoreng, waktu kamu menggoreng, gorengan kamu itu terlalu goreng. Apa terlalu goreng ya? Hangus. Aduh, udah iwak sebuting-butingnya, udah lauk sebuting-butingnya. Karena apa? Karena kemasakan, jadinya hangit. Gak ada alasan untuk bersukacita. Bersukacitalah, bersukacitalah. Kalau memang masakan hangit ya udah, tetap bersukacita. Karena apa? Karena kalau kita nih bersukacita ya kan, masakan hangit yang tadi nih ya kan, mungkin kita bisa makan sedikit-sedikit. Coba kalau misalnya kita waktu kita wah hangit, habis itu karena kita marah kita lempar, kita buang, habis itu dia makan kucing, habis itu kita gak makan apa-apa. Coba kalau semisal nih, udah bang, ini nasinya kemasakan bang, atau mungkin seperti nih, nasibku ini seperti ini bang, udah nasi udah jadi bubur bang.
Kalau kita bersuka cita, kalau kita bersuka cita, bubur itu kita mau jadikan apa coba? Ya kan? Mau kasih abon, ya kan? Nasi yang sudah jadi bubur dikasih abon jadi bubur abon, ya kan? Kalau kita bersuka cita, ya kan? Itu bisa jadi apa aja. Bubur bisa jadi bubur abon, bisa jadi bubur telur dadar mungkin, ya kan? Karena itu bersuka cita. Tapi kalau kita marah, ya kan? Wah, ini kayak apa nih jadinya? Karena bisa dimakan, aku kan bisa makan yang lembek-lembek, misal seperti itu, ya kan? Karena apa? Sudah hilang sukacita kita, ya. Atau kita di jalan, waktu kita di jalan, ya kan, tiba-tiba ada orang istilahnya mau belok tanpa sign, langsung belok aja seperti belok di halaman. Kita jadi marah. Wow, kita jadi kesal. Timbul-timbul kita ngomong, ikam di mana? Gerang berjalan, bersepeda motor itu di halaman kah atau di jalan raya? Kita jadi kesel jadinya. Tapi kalau kita bersuka cita, kita bilang sabar, sabar, sabar. Nah teman-teman, apalagi nih, ya kan? Mazmur 37 ayat 4. Nah ini keren banget nih, ini keren banget. Saya bilang keren banget. Udah kita bersorak-sorai, udah kita bersorak bagi Tuhan dan kita ditambahkan Tuhan roh sukacita, tambahnya lagi nih Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Waktu kita bersorak, waktu kita bersukacita, itu Tuhan yang suruh, ayo bersukacita. Ayo bersukacita. Ada pujian yang mengatakan, kalau teman-teman ingat, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Mari bangkit dari pelukmu. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Katakan angkatlah. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, katakan, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Engkau yang duduk masih berdiri, nyanyilah dan menarilah bagi Sang. Yuk sama-sama nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Oh, 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 oh. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Kita menyanyi, kita menari bagi Sang Raja kita, amin. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Alkitab nih, ya kan? Alkitab ini dahsyat banget, ya kan? Kita bisa belajar di Alkitab tokoh-tokoh, ya kan? Tokoh-tokoh yang karena dia bersorak-sorai, karena dia bersorak kepada Tuhan, karena dia berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Ini teman-teman, kita lihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 20 nih. Ini kisahnya tentang Raja Yosafat yang berperang dengan Bani Moab dan Bani Amon, ya. Dikatakan ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah dan kamu akan berhasil. Terus setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih.
Itu lebih, ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Kita lihat ayat 22 teman-teman. Kita lihat ayat 22. Dikatakan di sini ayat 22 kita lihat teman-teman. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Dikatakan ketika mereka bersorak-sorai, Tuhan mengadakan penghadangan. Waktu mereka bersorak-sorai, waktu mereka bersorak kepada Tuhan, Tuhan mengadakan penghadangan terhadap Bani Amun dan Moab dan orang-orang di Gunung Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Katakan wow. Katakan wow. Keren banget nih. Mereka bersorak-sorai, mereka udah menyanyi bagi Tuhan, mereka udah memuji nama Tuhan, dan mereka bersorak-sorai. Dan apa yang mereka lihat waktu mereka bersorak-sorai? Tuhan melakukan penghadangan. Kita lihat ayat 25. Kita lihat ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih. Ada sukacita. Udah Tuhan kasih kemenangan, habis itu Tuhan udah kasih lagi jarahan yang luar biasa. Ada kuasa dalam bersorak kepada Tuhan. Katakan wow. Ini ada lagi teman-teman. Tadi Raja Yosafat, amin. Sekarang ini jatuhnya tembok Yeriko, teman-teman. Wow. Berapa kali bangsa Israel berkeliling atas tembok Yeriko? Dikatakan 7 kali, 7 hari mereka berkeliling. 6 hari mereka itu hanya sekali keliling. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka 7 kali keliling. Ya, jadi 7 ya 6 tambah 7 13. Nah nih ayat 20 nih ya, kita baca sama-sama yuk. Lalu bersoraklah bangsa itu, nih katakan bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Ini luar biasa banget teman-teman. Luar biasa banget. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Luar biasa banget teman-teman. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Waktu mereka bersorak bagi Tuhan, waktu sangkakala dibunyikan, mungkin mereka katakan, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus dahsyat, Yesus hebat. Apapun itu, nama Yesus ditinggikan. Waktu engkau mengalami kesusahan, mungkin engkau katakan, Yesus engkau hebat, Yesus tolong, Yesus jamah aku Tuhan. Aku gak punya pengharapan selain Tuhan, aku gak punya apa-apa selain engkau Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Whatever, apapun yang kau alami, seperti bangsa Israel dan Yosua bersorak kepada Tuhan, maka hal yang tidak masuk akal. Dan saya mau bilang ini fenomenal banget teman-teman. Tembok Yeriko itu dikatakan bahwa sangat tebal. Kalau teman-teman baca dari Yosua, sangat tebal. Tetapi bukan dengan dinamit teman-teman. Bukan dengan motor tank. Oh kok motor tank ya? Bukan.
dengan tank, ya kan? Atau juga bukan dengan bazooka, RPG mungkin seperti itu teman-teman. Boom. Atau dengan roket. Atau Tuhan kasih F-16 terus tembak itu tembok Yeriko. Nah, bukan itu teman-teman. Tetapi dengan sorak-sorai. Kepercayaan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita bisa kenal dengan Tuhan itu adalah hal yang amazing banget teman-teman. Bukan Tuhan yang mungkin perlu kita, tapi kita yang perlu Tuhan. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada mujizat Tuhan waktu kita bersorak. Yang ketiga teman-teman, kisah yang luar biasa banget. Kisah Daud dan Goliat. Waktu Daud menghancurkan, membunuh Goliat. Kita baca teman-teman ya. 1 Samuel 17 ayat 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin lalu menjarah perkemahan mereka. Dikatakan teman-teman, maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak. Mereka bersorak-sorak. Mereka bersorak-sorak. Apa yang terjadi? Wow. Mereka menang dalam peperangan. Sebelumnya mereka seperti melihat ayam sama mungkin serigala. Tapi waktu mereka bersorak teman-teman, Tuhan menghancurkan orang-orang Filistin. Bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Bagaimana kita? Apakah kita mau terus bersuka cita? Apakah kita mau terus hidup kita berpegang kepada Tuhan? Dikatakan, bagaimana agar kita tetap bersuka cita dan senantiasa bersorak karena Tuhan? Ada 3 hal yang saat ini saya akan bagikan teman-teman sekalian. Dan firman ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman, dan juga firman ini juga boleh menjadi berkat bagi saya. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang pertama, andalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersorak kepada Tuhan kalau kita gak bisa mengandalkan Tuhan? Yang keluar itu bukan sesuatu yang memberkati, ya kan? Mungkin waktu kita terkejut mungkin, atau mungkin petir tiba-tiba ada di depan kita, dan tiba-tiba saja mulut kita berkata Yesus, mungkin seperti itu. Atau Bapa, mungkin karena kita sangat terkejut. Atau waktu kita mungkin lagi naik sepeda motor atau kita naik mobil, tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan di depan kita, dan kita katakan Yesus. Itu gak bisa keluar kalau kita gak bisa mengandalkan Tuhan. Kalau misalnya ini kita melihat terkejut, mungkin amit-amit, mungkin seperti itu. Atau kita kan, aduh, astaga, ya ampun. Atau kalau sekarang teman-teman tuh kata-katanya jelek banget ya. Ada yang kata-kata kalau terkejut, ambiar katanya kayak gitu ya kan. Andalkan Tuhan teman-teman. Jadi waktu kita terkejut, Yesus. Itu, ya kan. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Katakan berseru. Kita gak mungkin bersorak kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan kalau kita tuh mendapat pertolongan, kalau kita gak bersorak, berseru sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Waktu bangsa Israel tertindas oleh bangsa Mesir, mereka berseru, "Help me Lord, tolong aku Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong bangsaku Tuhan." Oleh karena seruan bangsa Israel, maka Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hei, saya mau katakan apa beban kita saat ini? Apa yang kita alami saat ini? Sakit penyakitkah? Keadaan susahkah? Mungkin kau katakan gak ada jalan. Mungkin kau katakan gak ada harapan. Kita berseru kepada Tuhan. Pikiran Tuhan itu melampaui akal pikiran kita. Pikiran Tuhan melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk kita bisa memiliki hati yang bersorak dan bersuka cita. Yang ketiga, renungkan akan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 teman-teman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Gak ada hal lain teman-teman. Kalau kita mau bersorak, kalau kita mau hidup dengan sukacita Tuhan, kita harus merenungkan akan firman Tuhan. Apapun keadaan kita, renungkan akan firman Tuhan. Karena firman itu akan menjadi rema bagi setiap kita. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah lama, ketika itu saya naik sepeda motor dengan kecepatan yang mungkin saya katakan sangat tinggi. Kecepatan saya mungkin saya katakan sangat tinggi. Tetapi pada waktu kecepatan yang sangat tinggi tersebut, pada waktu itu habis hujan, tiba-tiba ada sepeda motor yang menyeberang. Sangat-sangat terkejut saya, karena saya mengendalikan sepeda motor itu dengan luar biasa cepatnya. Pada waktu hampir bertubrukan, saya katakan, "Yesus tolong!" Saya bilang seperti itu teman-teman. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kena juga. Kena. Bukannya gak kena, kena teman-teman. Tapi apa yang saya mau bilang teman-teman? Pada waktu saya bertubrukan tersebut teman-teman, motor orang yang tadi saya tabrak itu bengkok. Dan motor saya juga ya rusak juga, tapi rusaknya enggak yang rusak-rusak banget juga, enggak juga kayak gitu loh. Yang saya pikir seperti ini, saya pikir harusnya ini lebih parah kayak gitu loh, karena kecepatannya tinggi banget. Tetapi yang saya tabrak juga cuma sepeda motornya aja yang rusak, ya. Tapi orangnya nggak sama sekali ada patah, nggak ada sama sekali ada luka, nggak ada. Dan saya juga nggak ada gitu loh. Saya berpikir, wow, Tuhan, ini kalau saya pikir-pikir, kalau saya nggak seru nama Tuhan, mungkin saya bisa mungkin patah-patah mungkin teman-teman. Atau mungkin orang yang saya tabrak juga patah-patah. Dan saya dengar di tempat saya bertabrakan itu daerah rawan dan banyak orang yang pass away gara-gara kecelakaan di sana teman-teman. Dan banyak hal juga teman-teman. Saya misalnya di
Jalan raya juga pernah seperti teman-teman, hampir-hampir saja saya tertabrak teman-teman. Tetapi pada saat saya katakan, Yesus tolong, Tuhan meluputkan teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak mengalami yang namanya mujizat atau mengalami yang namanya hal-hal yang mungkin ajaib. Mungkin tiba-tiba waktu teman-teman lagi di jalan, tiba-tiba mau nabrak orang, tiba-tiba stangnya penggok sendiri ke lain. Bisa jadi teman-teman. Yang ingin saya katakan teman-teman, dari kisah-kisah yang kita sudah dengar tadi, dari Raja Yosafat, dari Yosua, dari Raja Daud, mereka bersorak. Dan waktu mereka bersorak, mereka melihat mujizat. Waktu mereka melihat mujizat, mereka bersuka cita. Biarlah kiranya pada saat hari ini teman-teman, roh kita kembali menyala-nyala. Kita mau bersorak. Kita mau bersorak kepada Tuhan. Dimanapun kita berada. Bang, gak mungkin bang saya bersorak. Kita bisa bersorak kalau kita mau. Waktu kita di jalan, waktu kita di dalam mobil, waktu kita di kamar, kita bisa bersorak kepada Tuhan. Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Bukan hanya waktu kita mendapat mujizat. Yes, aku sembuh. Yes, aku dapat kerjaan yang luar biasa, aku dapat bisnis. Bukan hanya itu teman-teman. Waktu kita bersorak sama Tuhan. Tapi whatever, bagaimanapun keadaan kita, tetap bersorak pada Tuhan. Waktu engkau sakit, bersorak, Yesus tolong sembuhkan aku. Saya percaya mujizat adalah bagian bagi orang yang percaya. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan teman-teman. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari serukan, oh, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sama-sama kita berdoa teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua oleh karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, untuk kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami untuk tetap bersorak kepada Tuhan, untuk tetap berseru kepada Tuhan. Karena kami percaya hal-hal yang di luar nalar kami, di luar ekspektasi kami, saat kami bersorak, kami percaya bahwa kami lebih daripada pemenang. Apapun yang kami alami, apapun yang ada di depan mata kami percaya waktu kami berseru, waktu kami bersorak kepada Tuhan, Engkau menyediakan
kemenangan bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk teman-teman kami yang mungkin mengalami ketidakenakan di dalam tubuh Tuhan atau mengalami sakit penyakit. Saat ini kami berdoa, darah Yesus menyembuhkan engkau saat ini. Darah Yesus membuat engkau kembali normal dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, apapun yang engkau alami, percayalah kuasa Tuhan sanggup menjamah engkau saat ini. Dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus apapun yang engkau alami. Jikalau saat ini engkau mengalami jalan buntu, jikalau saat ini engkau mengalami hal-hal yang susah dan engkau tidak bisa ngapa-ngapain, engkau tidak tahu apa yang engkau harus kerjakan saat ini, hamba-Mu berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Jalan-jalan yang baru dibukakan. Di dalam nama Yesus, awan kecil boleh menjadi awan yang membawa hujan yang lebat. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat. Dalam nama Yesus, kuasa Allah memulihkan engkau, memulihkan kehidupanmu saat ini. Dalam nama Yesus. Nah saat ini Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, bagi teman-teman hamba-Mu Tuhan, yang pada saat ini Tuhan keluarganya memerlukan akan uluran tangan-Mu. Tuhan, curahkan berkat yang berlimpah-limpah. Curahkan berkat yang dahsyat Tuhan atas keluarga mereka. Biarlah hidup mereka dipenuhi dengan berkat-berkat yang dahsyat daripada Tuhan. Kelimpahan dan berkecukupan oleh karena Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, saat hari ini kami diberkati Tuhan. Kami boleh melihat mujizat Tuhan karena kami mau belajar bersorak-sorai karena Tuhan, karena sukacita Tuhan yang luar biasa tercurah atas kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi anak-anak muda-Mu, teruna-terunamu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai setiap pekerjaan, setiap usaha, dan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh yang sangat kuat. Tidak lupa pada saat ini kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Mari Bapa, lawat bangsa kami, sembuhkan bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari corona Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan boleh berkemenangan di dalam Engkau. Pemimpin bangsa kami, Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga semua kabinet jajaran para menteri, semua yang memerintah Tuhan, Engkau memberkati. Juga kami mau berdoa Tuhan bagi gembala kami Tuhan. Berkati beliau dengan kesehatan, kekuatan, istri dan anak-anak, cucu dan menantu, semua dalam pagar perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mempromosikan kami naik-naik, bukan menjadi turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa. Kami terima segala yang terbaik daripada Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.